Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan olah data dengan menggunakan uji Fisher. Uji Fisher adalah alternatif dari uji chi-square apabila uji chi-square tidak memenuhi syarat. Konsep uji Fisher merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis dua sampel independen yang berskala nominal atau ordinal, jika kedua sampel independennya berjumlah kecil. Nah, sebelum melakukan uji Fisher, alangkah baiknya kita harus memperhatikan beberapa syarat dari Fisher. Yang pertama itu jumlah sampel yang relatif kecil. Berbeda dengan uji chi-square, jika kita memiliki penelitian dengan sampel yang besar, maka gunakan uji chi-square. Namun, jika sampel yang relatif kecil, gunakan uji Fisher. Yang kedua, skala data variabel kategorik. Yang ketiga, tabel baris kali kolom 2 kali 2. Yang keempat, jumlah sel dengan expanded count kurang dari 5 sama dengan 20%. Untuk menentukan nilainya, apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka artinya terdapat hubungan. Dan apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka artinya tidak terdapat hubungan. Nah, sekarang saya akan melakukan olah data dengan menggunakan uji Fisher. Kita akan melihat apakah ada hubungan antara penerapan metode asuhan keperawatan terhadap status pemahaman mahasiswa dalam menegakkan diagnosa keperawatan. Pertama, masuk ke aplikasi SPSS dan masuk ke variabel view. Lalu, masukkan variabel yang pertama pada kolom nama, yaitu penerapan metode. Dan variabel yang kedua, masukkan pada baris kedua, yaitu status pemahaman. Karena kita akan memasukkan data kategorik, maka pada kolom type kita ubah menjadi string. Lalu pada kolom label masukkan variabel yang pertama, yaitu penerapan metode asuhan keperawatan. Lalu pada baris kedua masukkan variabel yang kedua, yaitu status pemahaman mahasiswa. Pada kolom value kita akan melakukan pengkodean dengan titik 3, lalu 1 untuk kode donges, 2 untuk kode nanda niknok. Klik add lalu OK. Lakukan hal yang sama pada variabel yang kedua. Kode 1 untuk paham, lalu add. 2 untuk kode tidak paham, add lalu OK. Lalu pada kolom measure kita dapat menggunakan nominal ataupun ordinal. Pada variabel yang pertama kita akan menggunakan nominal dan yang kedua itu dengan ordinal. Lalu kita beralih ke data view dan pada variabel yang pertama penerapan metode kita masukkan kode yang telah kita entry di awal tadi. Lakukan hal yang sama pada variabel yang kedua, yaitu status pemahaman mahasiswa, dengan menggunakan kode yang telah kita entry di awal tadi. Lalu kita masuk ke value dan kita centang value label. Lalu setelah itu kita ke analyze
deskriptif statistik, dan crosstab. Dan masukkan variabel yang pertama, penerapan metode asuhan keperawatan pada kolom raw dan status pemahaman mahasiswa pada kolom. Klik statistik, centang chi-square, lalu continue. Klik cell, centang expanded count untuk mengetahui nilai expanded count, raw, dan continue. Nah, ini dia hasil dari nilai output yang telah kita uji tadi. Nah, sekarang bisa kita lihat pada tabel cross tabulation, penerapan metode asuhan keperawatan, status pemahaman mahasiswa. Bisa kita lihat pada tabel penerapan metode asuhan keperawatan, jumlah expected count 7,5, yang artinya memenuhi syarat uji chi-square. Apabila data yang kita uji memenuhi, berarti kita tidak dapat melakukan uji Fisher. Setelah itu, kita lihat tabel uji chi-square, lalu kita lihat nilai Fisher extract test. Kita lihat nilai sig-nya didapatkan nilai sig-nya 1,000, artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara penerapan metode asuhan keperawatan terhadap status pemahaman mahasiswa.